Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yaliqu bi jamalihi ta'ala wa jalalihi wa azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, al-mu'takifun wal mu'takifat Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keapiatan, apiat dalam agama kita, apiat dalam harta dan keturunan kita, dan keapiatan dalam dunia kita. Al-afiyatu fid din, apiatnya agama itu bermakna as-salamatu minal ma'siyah, selamatnya agama kita dari kemaksiatan. Keapiatan dalam agama juga bermakna terdorongnya hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dalam doa yang biasa kita ajarkan, doa yang biasa kita diajarkan, wala taj'al musibatana fi dinina, doa kita, janganlah jadikan musibah yang menimpa kami itu yaitu musibah agama. Kalau musibah dunia, memang dunia ini tempat cobaan, tempat ujian, tetapi andai kata pun ada cobaan yang menimpa kita, mudah-mudahan musibah itu bukan menimpa agama kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Para malaikat juga berdoa agar orang-orang yang beriman, yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan-jalan Allah, ya. Doa istighfar malaikat itu untuk semua orang yang beriman. Tapi di antara orang yang beriman itu ada golongan-golongan yang termasuk at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat, itu didoakan secara khusus juga oleh malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, malaikat beristighfar untuk orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang tabu, yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan tetap mengikuti jalan Allah, ya, jalan agama itu didoakan secara khusus oleh malaikat. Jalan Allah itu termaktub dalam Al-Quran, juga disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi orang Islam yang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis secara langsung, maka dipersilahkan pintu ijtihad untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, tidak pernah ada yang menutupnya. Tetapi memahami Quran dan memahami hadis itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang diperlukan. Satu contoh kecil misalnya, orang tidak bisa sembarangan membaca koma Zaidin, tidak bisa sembarangan membacanya dengan koma Zaidin, koma Zaidan. Maka kaedah nahu dan sharaf membantu seseorang membacanya dengan benar,
qoma Zaidun, sehingga mau menafsirkan qoma Zaidun pun sebelumnya harus mengetahui cara membacanya, memahami bahwa bahasa Arab itu memiliki kaedah-kaedah. Selain harus menguasai atau memahami ilmu alat, karena Quran dan hadis itu berbahasa Arab, juga harus memahami alat-alat bantu yang lain, seperti sebab turun sebuah ayat atau asbabul wurud sebuah hadis, agar pemahamannya itu tidak terlepas dan semakin utuh. Harus mengetahui an-nasikh wal mansukh, mana ayat yang lebih dulu turun kemudian dihapus hukumnya oleh Allah dengan ayat yang belakangan turun, sehingga jangan tumpang tindih hukumnya. Di antara ayat yang masih ada dalam Al-Quran tetapi hukumnya sudah dihapus, tidak berlaku lagi, adalah iddah perempuan yang meninggal suaminya. Disebutkan sebelumnya bahwa iddahnya adalah mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, berdiam di rumah mendiang suami selama setahun, kecuali kalau si perempuan itu pergi ke rumah bapaknya dengan kemauan dan kerelaan sendiri. Keluarga almarhum suami tidak boleh mencegah atau melarangnya. Itu bertahan beberapa lama, lalu turunlah ayat lagi bagi perempuan-perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dua ayat ini masih ada di dalam Al-Quran yang kita baca sekarang, tetapi satu ayat bacaannya ada, kandungan hukumnya sudah tidak dipakai, diganti dengan ayat yang lain. Maka kalau tidak mengetahui itu, nanti kesimpulan hukum dari ayat maupun hadisnya bisa tumpang tindih. Maka jalan Allah itu sabilaka dijelaskan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu manusia dan mewariskan al-mirath an-nabawi, warisan kenabian itu kepada manusia. Al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya, untuk bisa berjalan di sabilaka, di jalan Allah, diperlukan ilmu tentang mana jalan itu, bagaimana melalui jalan itu. Untuk mendapatkan ilmu ini, Allah mengutus nabi-nabinya. Nabi sudah wafat di zaman kita sekarang, tetapi Nabi menitipkan amanah ilmu agama ini di dada, di hati para ulama. Maka untuk mengambil titipan dan warisan kenabian itu, datanglah kita kepada ulama mengambil ilmu. Sehingga apa? Semua orang mengikuti Quran hadis, tetapi oleh karena tidak semua orang bisa memahami Quran dan hadis secara sendiri, tidak semua orang mengetahui ilmu alat yang diperlukan untuk mengetahui dan menemukan jalan Allah itu, kita diminta oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mustaqim itu dari istaqama yastaqimu istiqamah. Maka mustaqim adalah orang-orang yang tegak di jalan Allah. Orang-orang inilah yang Allah menyuruh kita mengikutinya. Siapakah al-mustaqim itu? Jalan manakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang bisa membimbing manusia menuju jalan Allah. Maka keikutan kita, ittiba kita dalam agama ini adalah ittiba kepada orang. Nabi adalah orang, sahabat adalah orang, begitu pula sekali lagi al-ulama warathatul anbiya. Itulah mengapa guru-guru kita sangat atau memberatkan
bahwa ilmu agama untuk mengetahui jalan Allah itu harus jelas jalurnya, jelas caranya, jelas trayeknya, yang sanad dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Oleh karena sekali lagi ilmu agama ini minad din, ada agama, ada ilmu agama. Agama memang sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah, tetapi untuk bisa melaksanakan agama tersebut diperlukanlah ulumuddin, ilmu agama. Dan ilmu ini dititipkan pada hamba-hamba Allah yang soleh, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Inilah wattaba'u sabilaka. Doa selanjutnya adalah masukkanlah mereka ke jannatu adnin, surga yang kekal yang telah engkau janjikan kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran untuk hamba-hamba, untuk makhluk-makhluknya yang beriman, terlebih istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayatnya di dunia. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan pernah mengkhianati janji yang telah Ia sampaikan. Selain mereka ya Allah, masukkanlah ke dalam surga juga waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Man solaha, man amana, masukkanlah ke dalam surga yaitu bapak-bapak mereka yang beriman, pasangan-pasangan suami atau istri mereka, dan zurriyat, anak cucu mereka, selama orang tua mereka itu, pasangan-pasangan mereka itu, anak cucu mereka itu solaha, beriman. Ya, karena kesempurnaan kebahagiaan seseorang itu ketika kebahagiaannya dirayakan, dirasakan bersama orang-orang yang ia cintai. Kebahagiaan kita akan semakin terasa lengkap jika di sekeliling kita ada orang-orang yang kita cintai. Maka malaikat pun berdoa, selain mereka ya Allah, masukkanlah orang tua mereka ke dalam surga. Masukkanlah pasangan-pasangan mereka, yaitu suami dan atau istri mereka. Masukkanlah zurriyat, anak keturunan mereka, selama mereka itu beriman. Kalau tidak beriman, maka putus hubungan. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun ada hal-hal yang sudah terputus karena perbedaan agama. Secara nasab memang tidak terputus, tetapi ada hal-hal dalam syariat seperti dalam hal warisan, tidak saling mewarisi orang tua dan anak yang berbeda agama, tidak saling mewarisi antara orang tua dan anak yang berbeda agama. Orang non muslim tidak mewariskan kepada orang yang muslim, orang yang muslim juga tidak mewariskan kepada orang yang non muslim. Secara syariat ada hal-hal yang terputus karena perbedaan agama. Terlebih lagi di akhirat semakin total, semakin nyata terputusnya itu. Dulu ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah naik perahu, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk membuat perahu, dan membuat perahunya itu di atas bukit, bukan di pinggir pantai, bukan di pinggir laut, tetapi di bukit. Maka orang-orang menertawai, meledek, menghina, kenapa bikin perahu di atas bukit? Tetapi Nabi Nuh alaihi salam, karena wahyu yang beliau terima dari Allah, tetap membuat perahu sampai pada saatnya ada air yang turun dari atas, dari langit, ada air yang naik dari tanah, maka semakin cepatlah berkumpulnya air, semakin cepatlah daratan itu tenggelam. Nabi Nuh alaihi salam masih mengingat anaknya yang sampai saat itu tidak mengikuti dakwahnya. Di saat-saat terakhir itu Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi anaknya,
Jawaban anaknya mengejutkan, saya akan mencari perlindungan ilal jabal, ya, mau ke gunung. Dia mengira gunung itu bisa memberikan ismah perlindungan kepadanya. Naik ke gunung karena air yang banjir, tapi ternyata gunung tidak mampu menyelamatkan daratan saat itu. Maka Allah memberikan ketegasan kepada Nabi Nuh, ya, innahu laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, jika anakmu itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah amal, maka anakmu itu bukanlah amal soleh. Terputus karena perbedaan agama atau pada perbedaan iman. Innaka antal azizul hakim. Malaikat menutup doa ini dengan pujian. Jadi setiap doa diawali dengan pujian, diakhiri dengan pujian. Kendati setelah pujian itu kita juga membaca, melafazkan doa yang baru. Waqihimus sayyiat, lindungi mereka ya Allah dari keburukan-keburukan, ya, dari azab, min adzabis sayyiat, dari azab-azab yang pedih. Dan azab terpedih itu azab neraka. Wa man taqis sayyiati yauma idzim faqad rahimtah. Siapa yang selamat dari pedihnya siksa di hari kiamat, maka itu tandanya Allah merahmatinya. Tanda Allah merahmati seseorang di hari kiamat, dia diselamatkan dari neraka. Maka tanda-tanda itu juga bisa kita rasakan di dunia. Selamatnya kita dari kecelakaan. Kita kadang-kadang mengatakan, untung saya tidak jadi pergi, untung saya tidak jadi berangkat, kalau tidak mungkin begini, mungkin begitu. Ada hal-hal yang kita sendiri tidak merencanakannya, tapi tiba-tiba Allah menggerakkan hati kita atau seseorang, sehingga dengan itu kita selamat dari sesuatu. Misalnya, ya, gara-gara ada teman kita yang mengajak kita ke sebuah tempat, justru kita mendapatkan hubungan silaturahmi yang baru yang mungkin mendatangkan keuntungan. Di situ kita mengatakan, untung sih diajak saya ke sana. Berarti Allah menggerakkan hati orang untuk membawa kita ke rahmat yang Allah sediakan di sebuah tempat atau di sebuah situasi. Atau hati kita sendiri yang Allah gerakkan. Alamat, tanda daripada kasih sayang Allah itu semakin nyata. Terlebih di akhirat. Jangankan di akhirat, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, arhamu ma yakunullahu bi 'abdihi, tempat di mana Allah benar-benar menampakkan kasih sayangnya kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu sudah dikuburkan, wa tafarraqa anhun nasu wa ahluhu, dan orang-orang serta keluarganya sudah pulang ke rumah meninggalkan pekuburan itu. Di situ dia akan menjalani satu proses pertama di alam barzakh, alam yang baru, alam yang dia tidak ada kita yang sempat mengalaminya kecuali kalau kita meninggal kelak. Di saat-saat genting dan gawat seperti itulah rahmat Allah benar-benar menunjukkan betapa penting, betapa berharga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fauzul azim. Ya, manakah kemenangan yang nyata? Masuk surga atau selamat dari api neraka? Yang jelas, ya, masuk surga itu disebut sebagai kemenangan yang besar. Bahkan ayat lain, fauz al-mubin, kemenangan yang jelas, yang nyata. Mubin itu artinya jelas, sejelas-jelasnya. Masuk neraka disebutkan dalam Al-Quran al-khusranul mubin, kerugian yang benar-benar nyata. Artinya apa? Di dunia ini kerugiannya itu belum mubin. Kerugian di dunia ini belumlah mubin,
belumlah sejelas-jelasnya. Ada kadang-kadang kita rugi secara nominal rupiah, tetapi kita untung dalam bentuk yang lain. Ada kita rugi di satu sisi, kita dapat untung dari sisi yang lain. Kalau gambaran sederhananya, misalnya ada pedagang yang menjual 4 jenis buah-buahan. Ada buah salak, buah jeruk, buah manggis, buah kelengkeng. Mungkin dia rugi di buah manggis, tapi dia untung di buah kelengkeng. Mungkin dia rugi di komoditas pedagang yang lain, dia rugi di satu sisi, tapi ada keuntungan di sisi yang lain. Itu artinya kerugian kita belum mubin, tidak mubin, belum nyata-nyata rugi. Ya. Kita misalnya menyaksikan anak putus sekolah, secara zahir kita saksikan sebagai kerugian, tapi Allah masih menyisipkan sesuatu yang baik sehingga kerugiannya tidak total. Ada orang yang rugi secara ekonomi, tapi kerugiannya itu mendekatkan dia kepada Allah. Kerugiannya itu justru mengetuk hatinya untuk menyambung silaturahmi dengan orang tuanya, menyambung yang terputus dengan keluarga ataupun kerabat-kerabatnya. Itu masih ada untungnya. Tetapi di akhirat, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Firman Allah, orang-orang yang dimasukkan neraka oleh Allah itu rugi serugi-ruginya dengan kerugian yang nyata. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati dan muliakan, setelah selesai doa-doa malaikat ini, sebelum doa malaikat ini pada ayat keempat, Allah menceritakan tentang apa? Dan orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Fala yagrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan tertipu walaupun mereka masih sehat walafiat, bisa pindah ke sana kemari. Maka kembali pada ayat 10 ini, Allah menyambung cerita orang kafir tersebut. Innalladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir yang mana? Yang disebutkan pada ayat keempat, ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Dan yang mendebat ayat-ayat Allah ini adalah orang-orang yang kafir. Nah, alladzina kafaru itulah yang dimaksudkan pada ayat 10 ini. Ini namanya hubungan antar ayat, al-munasabah bainal ayat. Dan orang-orang yang kafir yang mendebat-debat ayat-ayat Allah itu yunadauna, kelak setelah yaumul hisab, kelak di hari kiamat, ya, mereka itu mengakui kesalahan mereka. Tidak ada orang satupun, orang yang kafir, orang yang masuk neraka dan orang yang disiksa itu semuanya di akhirat kelak akan mengakui kesalahannya. Ya'tarifuna bidzunubihim, semua juga mengakui. Yunadauna, setelah yaumul hisab, sudah diputuskan siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Yunadauna, mereka mendengar suara dan panggilan, mendengar nida. Ada sementara ulama yang mengatakan yang menyampaikan panggilan itu adalah malaikat. Ada pula ulama yang tawakuf, yang jelas orang-orang itu akan mendengar firman Allah, tetapi siapakah yang menyampaikan firman itu? Wallahu a'lam. Apa yang mereka dengar? Lamaktullahi akbar min maktikum ampusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Lamaktullahi iyyakum, kebencian Allah kepadamu karena engkau idh tud'auna ilal iman, karena saat engkau dipanggil untuk masuk ke dalam gerbong keimanan, fatakfurun, engkau malah ingkar. Kebencian Allah saat engkau menolak dakwah Nabi. Kebencian Allah saat engkau ingkar ketika engkau dipanggil didakwahi lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Orang-orang yang bersalah, yang diputuskan untuk masuk neraka itu benci kepada dirinya sendiri kelak di akhirat. Tetapi sebenci-bencinya mereka, Allah sampaikan, masih lebih tidak suka Allah kepadamu, lebih besar ketidaksukaan Allah. Kapan?
idz tud'auna ilal iman, saat engkau dipanggil kepada keimanan, fatakfurun, engkau menolaknya, mengingkarinya, tidak mempercayainya. Misalnya coba, kita kan kalau sedang menghadapi masalah, awalnya mungkin kita akan menyalahkan pihak lain, awalnya mungkin kita akan menyalahkan orang lain, tetapi itu semua karena kita menolak untuk menyalahkan diri kita sendiri. Bentuk kita menyalahkan diri kita sendiri itu kadang-kadang berwajah kemarahan kepada orang lain. Seorang bapak yang menghukum anaknya itu kadang-kadang karena kita marah kepada diri sendiri, sehingga kita keluarkan amarah kita itu kepada orang lain. Ketika kita gagal, ketika kita tertipu, yang kita ratapi, yang kita sesali adalah kebodohan kita, yang kita ratapi adalah ketidaksabaran kita, yang kita sesali adalah mengapa kita terbawa sama tipuan orang. Misalnya memang kita marah sama yang nipu, tetapi kita lebih marah lagi kepada diri kita sendiri. Lebih-lebih ada orang yang mendakwahi kebenaran, membawa kebenaran, terus tidak percaya. Di situ tiada pihak lain yang disalahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa yang Abu Lahab salahkan selain dirinya sendiri? Siapa orang-orang yang menjadi musuh Nabi itu salahkan selain dirinya sendiri? Tidak mungkin bisa menyalahkan Nabi, karena mereka tahu yang dibawa Nabi itu kebenaran, tetapi mereka disebut kafir karena mengingkari kebenaran, bukan karena tidak mengetahui kebenaran. Sebesar itu penyesalan, tetapi masih lebih besar. Karena setan kita salahkan, setan tidak bertanggung jawab. Coba dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ketika waqudiyal amru, setelah urusan kita selesai diputuskan, sudah yaumul hisab, setan diberikan kesempatan berbicara. Oh, Allah sudah berjanji untuk kalian janji yang benar. Saya pun, kata setan, sudah berjanji kepada kalian, tetapi janji yang tidak benar, janji yang saya ingkari. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Saya tidak punya kekuasaan, wahai manusia, kata setan, untuk merubah akidahmu, untuk merubah keyakinanmu. Yang merubahnya engkau sendiri, yang melakukannya engkau sendiri, yang melakukan kejahatan itu engkau sendiri. Yang saya lakukan hanya apa? Illa da'autukum, saya cuma ngajak kalian, kata setan. Illa da'autukum fastajabtum li, tapi kalian menjawab ajakan saya, kata setan. Ini Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ya. Yang saya lakukan itu cuma mengajak, yang setuju itu engkau, wahai manusia. Saya cuma merayu, saya cuma menggoda, saya cuma memprovokasi, memberikan bujuk rayu, tapi kan engkau yang setuju, engkau yang melakukan. Fala talumuni walumu ampusakum, sambungan ayatnya, maka jangan cerca saya, jangan salahkan saya, kata setan. Walumu ampusakum, salahkanlah dirimu. Jadi setelah selesai yaumul hisab, qudiyal amru, sudah diputuskan urusan-urusan dan perkara kita, setan diberikan kesempatan berbicara setan, ya. Allah sudah menjanjikan surga kalau engkau beriman, mengancammu dengan siksa, ya. Allah sudah berjanji wa'dal haqqi, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya pun sudah menjanjikan kalian bujuk rayu, tapi saya tidak benar janji saya itu, janji bohong-bohongan. Dan juga yang kedua, jujur saja. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, saya tidak punya sultan, saya tidak memiliki kekuasaan untuk merubah hatimu. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati, saya tidak punya, ya.
Yang saya lakukan adalah illa da'autukum, saya cuma berdakwah, mengajak kalian ke jalan maksiat, bukan ke jalan Allah. Maka kalau ada yang pantas engkau salahkan, fala talumuni walumu ampusakum. Nah, setan pun menolak untuk disalahkan. Ini firman Allah yang menggambarkan kepada kita satu keping episode kelak di hari akhirat setelah yaumul hisab. Setan pun menolak untuk disalahkan, padahal dia jujur sudah ngajak kepada kemungkaran. Jangan-jangan di dunia juga seperti itu. Misalnya ada kawan ngajak kita melakukan hal yang buruk, ketika kita salahkan dia, mengapa? Ini yang ngajak saya. Ya saya cuma ngajak, kan ente yang setuju katanya. Ya. Mestinya kalau ente mau kan tidak setuju ente. Ya. Berarti bukan godaan saya yang kuat, entenya aja yang mau mungkin katanya. Setan pun bahkan untuk menolak untuk disalahkan. Wa ma ana bimusrihikum wa ma anta bimusrihiyya. Ya, kamu tidak bisa nolong, saya tidak bisa nolong kamu, kata setan. Saya juga tidak bisa, engkau juga tidak bisa nolong saya. Ya. Ma ana bimusrihikum, saya tidak bisa tolong kamu sekarang, sudah qudiyal amru, sudah jelas. Ya. Wa ma antum bimusrihiyya, yang engkau juga tidak bisa bantu saya, kata setan. Sapeh sudah tidak bisa saling bantu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, sebesar-besar kemarahan orang-orang itu pada dirinya sendiri, masih lebih besar ketidaksukaan Allah. Kapan? Ketika orang itu menolak dakwah atau panggilan iman, ketika panggilan iman itu datang kepadamu. Terlepas dari perbedaan ulama, siapakah yang menyampaikan lamaqtullahi akbaru mimma qatikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Yang jelas suara itu sampai di pendengaran orang-orang yang akan masuk, orang-orang yang kafir yang mendebat-debat ayat-ayat Allah itu. Ada sekali lagi satu kelompok mufassir bahwa malaikatlah yang membacakan ayat itu, ya, entah itu malaikat khazanatu jahannam, malaikat penjaga neraka, atau mungkin mereka mendengar langsung, wallahu a'lam. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Qalu, orang-orang kafir itu mengatakan Rabbana, di akhirat mereka panggil Rabbana. Ketika dibutuhkan di dunia tidak mau panggil Rabbana. Ketika di akhirat sudah tidak ada la haula wala quwata, tidak ada jalan lagi, baru Rabbana berhalus-halus. Amat tanasnataini, engkau sudah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali pula. Pak tarobna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, adakah jalan untuk keluar dari semua ini? Fahal min khurujin min sabil, adakah sabil, adakah jalan untuk apa? Khuruj, untuk keluar. Mati 2 kali, hidup 2 kali itu kata ulama adalah ketika kita menjadi nutfah, artinya cairan zaigut yang ada di rahim ibu kita. Kita sudah siap menjadi manusia tetapi belum hidup menjadi manusia. Ya. Maka kita dihidupkan oleh Allah, itulah kematian kita yang pertama, mati kita yang pertama ketika kita masih menjadi benda mati, belum menjadi benda hidup, kendati akan menjadi benda hidup. Mati kita yang kedua tentu setelah sampai ajal. Hidup yang pertama adalah ketika ditiupkan ruh di alam rahim. Wal hayatus saniyah, itu adalah al-i'adah ilal hayah yaumal ba'ats, ketika dihidupkan kembali kelak di hari kebangkitan. Memang ayat ini menjadi diskusi berat para ulama. Ayat ini menyebut mati 2 kali, hidup 2 kali. Kalau mati 2 kali itu artinya kita mati sebelum diciptakan, saat kita menjadi mungkin cairan, segumpal darah, segumpal daging,
lalu mati yang kedua ketika ajal kita itu, ya. Kemudian hidup juga 2 kali, yaitu hidup ketika ditiupkan ruh, hidup di dunia sekarang ini hidup, kemudian nanti hidup kedua ketika dibangkitkan. Lalu di mana posisi hayatun barzakhiyah kata ulama? Di mana posisi hidup di alam kubur? Kalau hidup hanya 2 kali, maka dicarilah ayat-ayat, hadis-hadis untuk al-jam'u, mengumpulkan hadis-hadis yang serupa untuk melahirkan satu pemahaman yang utuh. Salah satu kaedah ketika terjadi iskal, kerumitan dalam penafsiran dan pemahaman, langkah yang digunakan ulama adalah i'malul kalam khairun min ihmalihi, menggunakan semua ayat, semua hadis sesuai pada mengatur tempat-tempatnya, itu lebih baik daripada satu ayat diambil, satu ayat ditinggalkan. Kalau memang mungkin berlaku, ayat ini berlaku saat ini ketika begini, ayat ini berlaku saat lain, itu yang dilakukan. Al-jam'u, mengumpulkan itu lebih baik daripada bertanding mengadu. Lebih mengumpulkan itu lebih baik daripada adu tanding. Karena adu tanding dalil itu berarti satu akan rojih lebih kuat, satu lagi akan marjuhun menjadi lemah. Dan itu jalan yang terakhir ditempuh oleh para ulama. Itu jalan terakhir ditempuh. Kalau tidak bisa kompromi, baru adu kekuatan. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak bisa kompromi, baru adu kekuatan. Karena adu kekuatan itu ada efek yang terjadi. Satu akan menjadi kuat kalau dia menang, satu pihak akan menjadi marjuh kalau dia lemah, ya. Maka kata Imam Ar-Razi, ada 4 tahapan-tahapan dalam kehidupan kita ini, ya. 2 kali hidup di dunia, di alam rahim, kemudian di alam dunia. Kita hidup di alam rahim ketika ruh ditiupkan, ya. Setelah mungkin 9 bulan 10 hari kurang atau lebih, ya, kurang atau lebih 9 bulan kita lahir ke dunia, di situ juga kita hidup. Lalu wahayatun fil qabri, ada hidup di alam barzakh, ya. Kemudian wahayatun rabi'ah, hidup yang keempat itu fil qiyamah, setelah kita dibangkitkan. Dalam surat Al-Baqarah kan disampaikan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyaakum tsumma yumitukum, ya. Bagaimana mungkin engkau bisa ingkar kepada Allah yang telah mengatur sedemikian rupa hidup kita? Jangankan rezeki kita, hidup mati kita Allah yang atur. Penyebutan hidup mati itu menyebutkan sesuatu yang paling besar dalam diri manusia untuk mewakili sesuatu yang lain. Bagaimana kamu ingkar? Hidup matimu pun Allah yang atur. Jangankan rezekimu, sehatmu, sakitmu, pacu tidaknya anakmu, hidup dan maut pun, ya, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Pak tarobna bidzunubina, ngaku orang-orang itu, tapi telat, ngakunya telat. Maka i'tiraf itu di dunia, mengakui kesalahan itu di dunia diajarkan kita melalui lisan Nabi Adam alaihissalam. Apa doa Nabi Adam alaihissalam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam iya pernah salah, sudah menjadi takdir Allah. Nabi Adam itu memakan sajarah, buah sajaratul khuldi yang dilarang. Pabadat lahuma sawatuhuma fatafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Setelah makan itu langsung merasa tidak enak karena terlepas pakaiannya. Saat itu Nabi Adam alaihissalam belum nyadar yang namanya aurat, tetapi begitu pakaiannya terbuka baru dia sadar bahwa kita punya aurat. Maka yakhsifani min waraqil jannah, mengambil daun-daun di surga untuk menutupi sauah, aurat besarnya. Baru kemudian Nabi Adam mengakui kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatan Nabi Adam. Maka al-i'tiraf bidzunub,
pengakuan dosa itu di dunia sebelum atau ketika masih ada waktunya. Fahal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan untuk keluar dari neraka, dari semua ini? Tapi memang tidak ada jalan sudah, ya. Mengapa? Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa in yusrak bihi tu'minu. Mengapa engkau berada pada situasi ini? Sederhana. Ketika engkau dipanggil untuk keesaan Allah, engkau kafir. Ketika engkau disuruh untuk mensekutukan Allah, tu'minu, engkau percaya. Ketika diminta untuk mengesakan Allah, engkau menolak. Ketika diminta wa yusrak bihi, ketika dikasih tahu untuk menyekutukan Allah, amantum tu'minu, engkau percaya. Salah tempat imannya itu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, putusan tertinggi itu ada pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak salah tempat menempatkan iman kita. Mudah-mudahan iman kita ini adalah iman pada hal-hal yang tepat. Allahumma amilna muamalatal karimi wa tsabbitna 'alan nahjil qawimi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi